masjid dan hadirin berjamaah pengajian, dan mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala diberikan bahagia di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita telah dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu memikirkan akhirat. Kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita kembali dihadirkan di tempat yang mulia ini. Kita dihadirkan di tempat yang Allah cintai ini. Tidaklah kita hadir di tempat yang baik, melainkan Allah akan jadikan kita orang yang baik. Tidaklah kita hadir di tempat yang mulia, melainkan Allah akan jadikan kita orang yang mulia. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kebaikan. Kita termasuk orang-orang yang mencari jalan kemuliaan menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kita hadir di tempat ini bukan tentang siapa yang terbaik. Kita hadir ke tempat ini bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi kita hadir ke tempat ini sama-sama untuk memperbaiki diri. Kita hadir ke tempat ini sama-sama untuk belajar. Kita hadir ke tempat ini sama-sama untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita hadir dalam rutinan kita setiap 1 bulan sekali, sebagaimana tadi oleh kata Ustaz Jafari. Alhamdulillah, maka yang lebih spesial pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Kenapa dikatakan spesial? Pertama, kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk hadir di masjid ini. Itu satu spesial. Yang kedua, di malam ini di sana banyaknya orang-orang sibuk memikirkan acaranya masing-masing. Ada yang sibuk jalan-jalan, ada yang sibuk merayakan suatu acara, ada yang sibuk dengan berbagai macam festival. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita dihadirkan di tempat yang baik. Makanya adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa. Kita hadir sebagai di malam tahun barunya, yang mana banyak orang di malam ini sibuk dengan kegiatannya. Makanya malam ini manusia terbagi-bagi, ada yang duduk di majelis ilmu, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka di malam tahun baru yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula mereka di malam tahun baru ada yang hanya kumpul bersama dengan keluarganya. Dan ada juga mereka yang di malam tahun baru mempersiapkan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka di tahun baru mengundang masyarakat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, malam tahun baru ini adalah malam di mana banyaknya orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam tahun baru ini malam di mana banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mungkin kalau kita di kampung kita biasa saja, tapi kalau kita ke kota atau ke tempat-tempat keramaian, makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir pengajian. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di tempat yang Allah cintai. Kita duduk di tempat yang Allah ridhoi. Makanya ini adalah momen spesial yang luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Malam tahun baru ini sebenarnya adalah momen di mana kita untuk bermuhasabah, yang mana tahun 2023 tinggal menghitung jam nantinya akan berlalu, akan masuk tahun 2024, di mana semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya umur. Di mana semakin bertambahnya umur, bukan semakin jauh kita kepada kematian, tapi semakin bertambahnya umur adalah semakin dekatnya kita kepada kematian. Maka jadikanlah momen tahun baru itu untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita kembali menata hidup, bagaimana hidup kita bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang mesti kita lakukan di tahun baru itu. Bagaimana caranya kita menggunakan umur kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana caranya kita menggunakan amanah nyawa yang Allah berikan ini untuk hal-hal yang positif. Kita seringkali minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali kita minta dipanjangkan umur kalian. Ada yang pengen umur pendek, pasti pengen dipanjangkan. Kita suka doa Allahumma awwil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Minta kita panjang umur. Wasfahi ajsadana, sehatkanlah badan kami. Karena kalau umur doang panjang, penyakitnya repot juga ya. Ada yang mau? Gak mau ini. Umur panjang, sohi, ada sana sehat. Wanawir, qulubana, hati bercahaya. Dan yang kita harapkan bahwa si azabona ya, umur panjang, badan sehat, hati bercahaya, rezeki banyak. Kayak gitu ya. Ya. Karena kadang-kadang kita kan umur panjang, badan sehat, kalau rezeki sempit kayak dunia juga kan. Jadi kita seringkali minta Allah, ya Allah panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, hati kami berikanlah cahaya, rezeki kami luaskanlah, hajat kami kabul. Kita sering doa itu doa yang baik. Karena apa? Hakikatnya umur kita dikatakan umur yang baik, umur yang bermanfaat ketika umur kita ini kita gunakan untuk hal yang baik. Itu umur. Makanya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia terbaik? Sahabat tanya ke Nabi, siapakah manusia yang terbaik? Lalu kata Nabi SAW apa? Manusia yang terbaik kata Nabi adalah maqala umruhu, orang yang panjang umurnya. Manusia yang terbaik orang yang panjang umurnya. Makanya kita boleh mereka panjang. Tapi bukan hanya panjang umur saja. Sebab kalau ketika umur kita panjang, masa kita banyak, makin bersisa kita di akhirat. Iya. Sementara hidup di dunia hanya sementara, tidak ada selamanya. Maka kata Nabi, gak cukup sebaik-baik
sebaik-baiknya manusia itu orang yang panjang umur, orang yang umurnya panjang saja. Kata Nabi, "Maqala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik, dan amal perbuatannya baik. Makanya kalau kita ingin menjadi prioritas manusia yang terbaik, kita minta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta amaliyah kita dijadikan amaliyah yang baik. Makanya kita punya umur, kita berusaha untuk beramal dengan amal yang soleh, beramal dengan amalan-amalan yang baik. Agar apa tadi? Agar kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Tapi ada memang orang yang umurnya pendek, tapi amalnya banyak. Itu juga sama, manusia yang baik. Umur pendek berjalan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umurnya cuma 54 tahun. Imam Ghazali umurnya cuma 55 tahun. Umar bin Abdul Aziz umurnya sekitar kurang dari 40 tahun. Orang-orang soleh banyak yang umurnya pendek. Seperti Habib Munjir di Mu'atal Musawwah umurnya nggak sampai 52. Juga banyak ulama-ulama yang umurnya pendek, tapi memang amalnya banyak. Itu pun bagus. Tapi jangan sampai apa? Umur kita pendek, amal kita sedikit. Jangan sampai. Terus lagi jangan sampai lagi umur kita panjang, dosa kita banyak. Makanya kita berusaha umur ini barokah. Makanya kalau kata Habib Abdullah bin Al-Hadad, bahwa khairul umur, sebaik-baiknya umur itu adalah barokah, umur yang barokah. Umur yang barokah itu tidak panjang, tidak pendek, karena umur yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang digunakan untuk memperbanyak kebaikan. Sebab kalau kita berbicara umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? A'malu ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umurnya umatku itu, kata Nabi, antara 60 tahun ila sab'ina sampai 70 tahun. Itu umurnya umat Nabi sekitar 60 sampai 70. Ya, ada yang 70. Masih balik 60 ya. 60 70-an. Wa qawluhu majlisun dalika. Sedikit, kata Nabi, sedikit orang yang umurnya lewat dari 70 tahun, walaupun ada yang umurnya 80 tahun, 90 tahun ada, tapi sedikit. Makanya umur kita, umur umat Nabi yang pendek ini bakal bermanfaat ketika kita perbanyak kebaikan-kebaikan, kita perbanyak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umur itu bakal bermanfaat. Makanya kita mesti menggunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Karena apa? Yang pertama nanti dipertanyakan di saat dihisab amal kita, umur kita. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser, tidak akan bergegas. Jadi kaki kita nanti di mizan, di saat kita dihisab, ditimbang amal kita itu tidak mungkin bergeser kaki kita. Hatta yus'ala an arba'in, sebelum kita ditanya 4 pertanyaan. Ketika kita wafat, nanti kita bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Semua umat manusia kumpul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir, dikumpulkan
kumpulkan di satu tempat untuk apa? Untuk ditimbang amal kita, dihisab kita amal kita, dihitung amal kita, dihitung amal perbuatan kita. Nah, kita tidak akan lepas dari bab pertanyaan ini. Mana bab pertanyaan? Pertama, an umurihi. Yang pertama tentang umur kita. Jadi nanti tanya kita, wahai Tuhan, engkau dikasih umur 70 tahun, engkau gunakan untuk apa umurmu? Kita tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur kita. Di mana saat itu kita tidak bisa berbohong. Makanya mulut dikunci, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, kita nggak bisa. Sebab kalau mulut kita dibuka yang mulut pasti bakal bohong. Nggak bisa kita saat itu bakal bisa bohong. Yang pertama kita bakal ditanyakan tentang umur. Fima afnamu, digunakan untuk apa umurmu? Dihabiskan untuk apa umurmu? Itu pertama. Nanti kita bakal ditanyakan tentang umur. Yang kedua, wa jasadihi, digunakan untuk apa jasad ini? Wa jasadihi fima ablahu. Jadi kita pertama ditanyakan tentang umur, kedua ditanyakan tentang jasad. Kita punya tangan, kita gunakan untuk apa? Kita punya kaki, jasad kita gunakan apa? Kita nanya jasad kita, apakah semasa hidup kita memperjuangkan agama Allah? Apakah semasa hidup kita menolong agama Allah? Apakah kita hanya cuek-cuek aja? Apakah bisa mana? Bakal pertanyaan kita. Jasad kita nih, kita gunakan buat ibadah dan juga apalagi yang bakal dipertanyakan? Wa'an ilmihi mada akil fihi, akan ditanyakan tentang ilmu. Kita yang punya ilmu apa aja bakal ditanyain. Udah diamalin belum ilmu itu? Udah disampaikan belum ilmu? Yang keempat apa? Wa'an malihi. Yang keempat ditanyakan tentang harta. Min aina iktasabahu, harta ini dari mana dapatnya? Bakal bisa harta dari mana dapatnya? Wa bima anfaqahu, apakah digunakan di jalan Allah tidak? Apakah disedekahkan tidak? Diinfakkan tidak? Nanti kita di mizan akan ditanya ini. Yang pertama kita akan ditanyakan tentang umur kita. Yang kedua kita akan ditanyakan tentang jasad kita. Yang ketiga kita akan ditanyakan tentang ilmu kita. Yang keempat kita bakal ditanyakan tentang harta kita. Yang mana saat itu manusia begitu banyak. Yang mana di mizan itu ada sesuatu yang sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Ketika seseorang itu banyak amal perbuatannya, maka dia akan dikasih buku catatan melalui tangan kanan, sebelah kanan. Jadi dia bakal dikasih buku catatan dari sebelah kanan, tangan kanannya. Ketika tangan kanannya dia dikasih buku catatan melalui tangan kanannya, dia bahagia. Karena apa? Itu kata orang yang semangat. Tapi ketika dikasih buku catatan amal dari sebelah kiri, wajah seorang hamba itu akan mendadak menjadi hitam. Kenapa mendadak menjadi hitam? Karena ketakutan. Karena itu ciri orang yang celaka. Apalagi kasihnya orang belakang, itu orang belakang. Itu hal yang sangat menakutkan. Menakutkan nanti dihisab kita. Sebab apa? Ketika amalnya baik, dia bakal bisa melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika amalnya buruk, dia tidak bakal bisa melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau dia nggak bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia neraka. Kalau bisa nanti bisa surga. Makanya di momen lahir bahagia ini, momen di mana kita harus memikirkan tentang umur kita. Sudah kita gunakan untuk apa di tahun 2023 ini?
kita pikir-pikir, apakah banyak amal kita, apakah banyak dosa kita. Makanya malam tahun baru itu malam untuk bermuhasabah. Ketika amal kita banyak, kita bersyukur. Ya. Ketika kita amalnya ada peningkatan di tahun 2023 masa amal, yang awalnya jalan lagi ke masjid di tahun 2023 alhamdulillah setiap bulan lagi. Yang awalnya sama istri ribut dulu di tahun 2023 sama istri lembut, bahkan nambahin uang belanja. Kawan yang biasanya sama suami marah-marah dulu dikasih duit berapa liburan, 2023 mah bersyukur dikasih berapa mengucapkan terima kasih. Berarti ada peningkatan. Ketika kita di tahun 2023 ini tidak ada peningkatan ibadah dari tahun sebelumnya, maka kita bersyukur. Tapi ketika ibadah kita merasa banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan di tahun ini, maka mesti kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada itu di malam tahun baru itu kita hura-hura, di malam tahun baru itu nggak ada kita koyak-koyak. Yang ada antara istighfar dan tasyakur. Tasyakur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dipanjangkan umur dan kita masih ada di jalan kebaikan. Istighfar apa? Mengistighfari akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Makanya kita perlu introspeksi diri itu, kita perlu menghisap diri kita itu, kita perlu menghitung-hitung tentang amalan-amalan kita. Jangankan masalah amal. Misalkan kita dagang, jadi pedagang. Pedagang tidak bisa membedakan mana keuntungan, mana kerugian. Misalkan orang dagang, ya dapat duit, ditaruh aja dia dikumpulin, nggak dia hitung modalnya, nggak dia hitung keuntungannya, nggak dia hitung hasilnya. Kira-kira bakal rugi kan orang kayak gitu. Jadi setiap ada duit yang masuk, ya nggak dia hitung, modal berapa, nggak dia hitung keuntungannya berapa, kerugiannya berapa. Kira-kira bakal untung enggak? Bakal rugi. Ketika seorang pedagang kalau punya kalkulasi, kalau punya ini hari ini keuntungan berapa, oh hari ini mah saya rugi, oh hari ini mah nggak untung nggak rugi. Andai kata pedagang nggak untung nggak rugi, tetap dia rugi. Kenapa? Ada waktunya yang tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa menghasilkan uang. Yang pedagang saja ketika dia tidak mengkalkulasi pendapatannya dalam per hari, maka dia bakal rugi. Maka kita pun sama sebagai manusia, ketika kita tidak bisa mengevaluasi diri atau ketika kita tidak bisa menghitung-hitung amal kita, tidak bisa merenungi perbuatan kita hari ini, kita cuek aja dengan amal kita bisa menjadi orang yang rugi. Kita bisa saja menjadi orang yang rugi nanti di yaumul kiamat. Makanya kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan tadi sudah dikatakan bahwa nanti amalan-amalan kita semuanya bakal dihisab di yaumul kiamat. Tentang apa tadi? Tentang umur kita, tentang jasad kita, tentang ilmu kita, tentang harta kita, semuanya nanti kita bakal dihisab. Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Engkau perlu menghitung-hitung amal kalian, perlu mengintrospeksi diri kalian, menghisab diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Makanya hari ini kita perlu hitung-hitung, hari ini saya sudah melakukan kebaikan apa saja, dan hari ini saya sudah melakukan dosa apa. Kalau misalkan hari ini ternyata saya sudah banyak melakukan kebaikan, ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau misalkan ternyata banyak kesalahan, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita perlu memperhatikan tentang
tentang hari-hari kita. Jadi kita perlu introspeksi diri terus, untuk mengisap diri kita terus. Watazayyanu lil ardil akbar. Kita perlu menghiasi diri kita dengan ketaatan. Kita mesti menghiasi diri kita dengan kebaikan. Kenapa ketika kita hiasi diri kita dengan kebaikan, kita hiasi diri kita dengan ketaatan? Untuk apa? Lil ardil akbar, karena nanti kita bakal menghadapi masa di mana amal kita bakal dihisab. Makanya kalau kata Sayyidina Umar, wa innama yahibbul hisab yaumul qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Nanti di yaumul qiyamah orang yang hisabannya bakal ringan. Jadi karena orang yang ada yang dihisab itu lama, ya. Dihisab tentang umur lama, dihisab tentang jasa lama, tentang ilmu lama, tentang harta lama. Ada orang yang memang dihisab lama. Tapi ketika kita ingin dihisab ringan, kita ingin nanti ditimbang amal kita yang ringan, salah satu kuncinya apa? Kita kudu sering banyak muhasabah di dunianya. Kita kudu sering menghisab diri kita. Makanya tadi wa inna ma yahibbul hisab yaumul qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya orang yang hisabnya ringan nanti di yaumul qiyamah, man hasaba nafsahu fid dunya, orang yang sering mengevaluasi atau orang yang sering menghitung-hitung tentang keadaan dirinya, tentang amalnya di dunia. Makanya kalau kita sering merenung tentang amal perbuatan kita, apakah banyak perbuatan baik atau banyak perbuatan dosa, kita sering memikirkan tentang amal akhirat kita. Nanti hisab kita di akhirat bakal ringan. Makanya kata Nabi al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memeriksa tentang keadaan dirinya. Maksud tentang keadaan diri itu tentang amalnya, amal yang dia perbuat, amal baiknya apakah banyak, amal buruknya apakah banyak. Itu orang cerdas yang selalu introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk akhirat. Makanya kalau kata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita ini, kita harus berusaha hari-hari kita itu jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Mesti kita berusaha. Jangan sampai hari kita hari ini lebih buruk dibandingkan hari sebelumnya. Makanya kita harus berusaha nih. Dalam kehidupan kita harus berusaha selalu ada peningkatan tentang amal. Makanya makanya yaumu khairan min amsi fa huwa rabbuh. Siapa orang yang hari ini khairan lebih baik min amsi daripada hari kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka bahwa lebih orang tersebut orang yang beruntung. Kata Nabi, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung. Tapi apa? Maka yaumu misla amsihi bahwa maghnun. Siapa orang yang hari ini dengan hari kemarin sama kata peningkatan, sama itu. Hari ini ya Allah, misalkan nama ya hari ini namanya cuma 10%, kemarin cuma 10%. Jadi amalnya antara hari ini dan hari kemarin sama-sama aja. Maka bahwa maghnun, orang tersebut adalah orang yang rugi. Kalau kita ada peningkatan masalah amal segitu aja, gak ada peningkatan dalam ketakwaan segitu aja, maghnun, kita termasuk orang yang rugi, bahkan wa man kana yaumu syarran min amsihi bahwa
kita rugi. Ketika bulan ini kita ngaji, bulan besok kagak, kita rugi. Makanya konsep Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, jadi kata hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Jangan sampai hari ini sama dengan hari yang lalu. Jangan sampai. Intinya dalam amal itu apa? Kita berusaha ada peningkatan, harus berusaha ada peningkatan, harus berusaha meningkatkan amal yang kita. Walaupun dari tadi kita awal-awal namanya memang keimanan seseorang kadang naik, kadang turun, ya, kadang lagi semangat, kadang kagak, ya, dalam ibadah. Tapi ketika memang kita sudah ada usaha, ketika kita memang sudah ada usaha, sudah ada keinginan buat meningkatkan amal, maka kita bakal selalu berusaha. Makanya kita harus berusaha buat meningkatkan amal. Makanya tadi momen tahun baru itu momen di mana kita harus berusaha di tahun yang akan datang kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Makanya kita harus muhasabah. Kita harus menghitung-hitung tentang diri kita. Apa saja yang harus dimuhasabahi, apa saja yang harus diperhitungkan. Pertama tentang kewajiban. Kita butuh hitung-hitung, mikir-mikir tentang kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sudah semaksimal mungkin kita kerjakan? Sebab yang namanya kewajiban ini pokok, jangan sampai kita tinggalkan. Sebab ketika kita tinggalkan ya kita rugi. Makanya yang harus kita introspeksi diri kita tentang kewajiban. Bagaimana kewajiban kita menjalankan sholat? Bagaimana kewajiban kita menuntut ilmu? Andai seorang istri, bagaimana kewajibannya berbakti kepada suami bagaimana kewajibannya memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap istri, orang tua terhadap anak. Jadi kita harus introspeksi diri tentang kewajiban. Apakah di tahun 2023 itu kita melaksanakan kewajiban tidak ada yang kita tinggalkan? Apakah kita sering kali lalai dalam menjalankan kewajiban itu? Pertama yang harus kita hisab, yang harus kita perhitungkan adalah tentang kewajiban. Jangan sampai kita menyepelekan tentang kewajiban. Jangan sampai kita menganggap enteng tentang kewajiban itu. Makanya kita harus berusaha tentang kewajiban. Yang kedua apa? Yang kedua yang harus kita renungi, yang harus kita pikirkan, yang harus kita hitung apa? Tentang sejauh mana kita menjauhi perkara yang haram. Pertama kita harus menghisab tentang kewajiban. Yang kedua tentang sejauh mana kita menjauhkan diri kita dengan perkara yang haram. Di tahun 2023 perkara haram apa yang sudah kita kerjakan? Mereka ada yang kita kerjakan, buru-buru kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita taubat Allah bakal mengampuni. Ketika kita bersalah dengan makhluk kita minta maaf. Ini penting tentang makanan. Apakah ada makanan haram yang kita makan? Makanya makanan tentang makanan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga tentang makanan. Makanya jangan sampai memakan makanan yang tidak halal. Pernah suatu ketika Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur semalaman. Biasanya Nabi kita sejak malam bermunajat, tapi memang tidak tidurnya bukan bermunajat. Kenapa Nabi kita tidak tidur semalaman? Karena Nabi memikirkan sebutir kurma. Nabi makan sebutir kurma. Habis makan sebutir kurma, Nabi mikir, ini kira-kira sebutir kurma yang dimakan itu untuk fakir miskin bukan ya Nabi? Mikir Nabi, mikir keras itu. Punya fakir miskin bukan yang saya makan? Apakah punya saya yang bakal fakir miskin atau bukan? Itu Nabi mikirin satu kurma aja sampai semalaman dan tidur.
ketika kecapean, yang namanya orang kecapean, habis aktivitas, haus, ada susu, diminum, ada susu di meja, diminum mau bakar, biasa diminum. Sekali minum, pembantunya dan pelayannya ngomong, itu mah susu saya, susu hasil upah ketika saya dulu menjadi pelamar ya, jadi dukun lah ya. Di pelayannya Abu Bakar dulu sebelum kita kerja dukun, jadi dikasih susu sebagai upah dia melamar ngasih orang, jadi dukun. Akhirnya kakek Abu Bakar itu seperti petir di siang hari kakek. Kenapa? Susu yang dia minum itu susu yang dihasilkan dari upah menjadi dukun, upahnya dukun, kakek Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar itu berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya susu tersebut keluar dari mulutnya. Oke, sampai muntah, sampai Sayyidina Abu Bakar itu tak sadarkan diri, sampai pingsan. Kenapa berusaha buat muntahin susu itu? Itu dilakukan apa? Karena saking kagak maunya beliau itu meminum sesuatu yang haram, saking menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Itu makanya para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh itu dalam menjaga diri dari perkara yang haram sangat luar biasa. Makanya muhasabah kita yang kedua adalah yang kita pikirkan adalah perkara haram apa yang sudah kita kerjakan, makanan haram apa yang sudah kita makan. Makanya harus kita renungi tentang sesuatu yang haram yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga yang perlu kita muhasabahi adalah tentang pekerjaan yang tidak manfaat yang sudah kita kerjakan. Karena apalagi akhir zaman ini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang tidak manfaat yang kita kerjakan. Mana contohnya? Aktivitas-aktivitas yang tidak manfaat, kita sibuk dengan HP, ya. Karena sekarang ya mau tidur HP, ke kamar mandi HP, dari kamar mandi HP. Setiap hari aktivitas gak jauh dari HP. Yang mana? Ya, itu perhatian penting maksudnya. Menggunakan HP itu perhatian penting. Ya, main-main biasa. Atau main game, atau nonton TV. Pokoknya kita harus memikirkan tentang waktu yang kita gunakan secara sia-sia. Itu harus kita renungi. Kita hidup ini banyak kita mengerjakan perkara-perkara yang sia-sia. Ketika kita banyak melaksanakan perkara yang sia-sia, kita perlu beristighfar. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, ciri berpalingnya Allah dari hambanya apa? Disibukkannya seorang hamba daripada perkara yang tidak bermanfaat. Makanya ketika kita disibukkan dengan perkara yang tidak manfaat, gak manfaat buat duniawi, gak bermanfaat buat akhirat, pokoknya perkara yang gak manfaat buat akhirat utamanya. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang gak ada gunanya, perkara-perkara yang gak manfaat. Ketika kita sibuk dengan perkara yang tidak manfaat, itu ciri Allah berpaling dari kita. Makanya kita pun harus mengintrospeksi diri tentang hal itu. Bahkan itu yang kita anggap sepele, ya kita anggap sepele. Makanya banyak waktu kita yang kita gunakan sia-sia. Itu pun perlu kita istighfari, perlu kita perbaiki. Kita gunakan waktu kita itu sebaik mungkin dalam hal kebaikan, kebaikan apapun, ini kebaikan. Selanjutnya dalam bermuhasabah itu apa yang kita perlu pikirkan?
tentang niat kita dalam melaksanakan sesuatu. Kita perlu menata niat kita kembali. Kita ngaji niat karena Allah, kita bekerja niat karena Allah. Kita penting menata niat kita, niat dengan niat-niat yang baik. Makanya momen tahun baru ini adalah memang momen di mana kita bermuhasabah, momen di mana kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, momen di mana kita untuk mengevaluasi diri kita, momen di mana kita untuk apa? Untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik. Makanya mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir di masjid, dengan berkahnya kita duduk di pengajian di malam tahun baru ini, Allah lihat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang hari-harinya jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam peningkatan, dalam kebaikan. Mudah-mudahan andai kata kita ada di jalan yang salah, Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita. Mudah-mudahan Allah juga jaga keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai kebaikan. Amin ya Allah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur jazil kami haturkan kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Zaid Al-Arifin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ditutup dengan doa, kami ada pengumuman yang insyaallah pengumuman ini mudah-mudahan bisa membuka peluang untuk bisa meningkatkan amaliyah kita, yaitu kita akan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj di RW 09 yang insyaallah bertempat di Musola Al-Ikhlas. Untuk itu kami mohon dukungannya kepada para hadirin, baik yang mendengarkan suara ini, yang insyaallah kita laksanakan pada tanggal 10 Februari atau bertepatan dengan tanggal 1 Ruah. Maka dari itu kami mohon doanya, mohon dukungannya agar bisa terlaksananya acara tersebut, dan insyaallah akan dihadiri oleh para masyayikh dan insyaallah para habaib, dan akan dimeriahkan oleh Al-Droh Bidang Al-Mustabar dari Perumahan Al-Bujur. Untuk itu kami mohon dukungannya dan juga mohon doanya agar senantiasa diberikan kelancaran. Ya, jangan lupa tanggal 10 Februari yaitu Sabtu malam Ahad. Ya, Sabtu malam Ahad bertempat di Musola Al-Ikhlas. Dan Masjid Jami' Al-Hadir ini adalah sebagai penyelenggara daripada acara tersebut, termasuk warga dari RW 09. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keridhaannya, mohon keberkahannya. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Allah yaqdiru rijal fil jannah bil barakati al-Fatihah. Oh, iya, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابه رسول الله اجمعين. امين 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 يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تحرمنا وعافنا ولا تكرمنا واغفرنا ولا تهنا واغفرنا ولا تقصر علينا انك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan urusan-Mu ya Allah. Hamba-hamba berdosa ya Allah, mohon pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa untuk kedua orang tua kami ya Allah, untuk dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak ya Allah, bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada-Mu ya Allah, mohon ketaatan ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya baik urusan dunia maupun akhiratnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dan jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang dijadikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, serta kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Sungguh hajat kami sangat banyak ya Allah, sungguh hajat kami sangat banyak ya Allah. Aku mohon kepada-Mu ya Allah, di penghujung tahun ini ya Allah, aku mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah ketaatan kepada kami ya Allah, ketaatan kepada kami ya Allah, ketaatan kepada-Mu ya Allah. Jadi itu menaati segala perintah-Mu ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dan mudahkanlah kami ya Allah untuk melangkah jalan kebenaran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada-Mu ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh ya Allah, bersama guru mulia ya Allah, bersama kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, serta berikanlah kami rezeki yang banyak ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak ya Allah, untuk bisa berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada-Mu ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, jaga dari siksa-Mu ya Allah, jaga dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada-Mu ya Allah, di malam ini ya Allah, mohon kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dan aku mohon kepada-Mu ya Allah, di malam penghujung tahun ini ya Allah, tahun 2023 ya Allah, apa yang telah kami lakukan ya Allah, dengan segala kebaikan ya Allah, mohon diterima ya Allah, dengan segala amal baik kami mohon diterima ya Allah. Aku mohon kepada-Mu ya Allah, mohon dengan segala amal baik diterima ya Allah, dan segala perbuatan yang jahat mohon jangan Kau
istiqamah dan mencabut nyawa kami ya Allah. Izinkanlah kita dan hati kami ya Allah untuk bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyaril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, dengan membaca doa pada akhir bulan kajian rutin pada kesempatan malam ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di bulan mendatang di waktu yang sama, mungkin di tanggal yang berbeda. Dan marilah kita tutup majlis yang mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah